Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di part ketiga praktikum minggu ke-8 web programming 3. Di part ketiga ini kita akan mempraktekkan bagaimana caranya membuat Ajax navigasi pada aplikasi klien. Dimana tadi kita sudah membuat file template ya. Jadi kita sudah membuat file template. Nah ini kita sudah membuat file template, kemudian kita juga sudah membuat file konten yaitu form transaksi dan list transaksi ya. Nanti kita akan membuat gimana caranya kita bisa memanggil konten-konten ini ke dalam template menggunakan Ajax ya. Jadi kita pertama-tama memindahkan terlebih dahulu file-file yang dibutuhkan ke dalam folder baru khusus untuk aplikasi klien. Nah, folder barunya itu dimasukkan ke dalam htdocs. Nah, jadi untuk Ajax-nya bisa bekerja dengan baik, tidak ada error course-nya, nah, karena nanti nggak bisa nyeting course-nya, bagusnya dimasukkan ke dalam htdocs. Oke, jadi kita akan membuat folder baru namanya app catat transaksi gitu ya. Jadi di htdocs kita buat folder baru app catat transaksi, kemudian file template.html, list transaksi.html, form transaksi.html, dan folder asset. Nah, ini folder asset ini wajib ya, karena di sini semua CSS-nya berada. Jadi kalau nggak ada folder assetnya sama aja bohong ya. Jadi ada 4 file ini: template, list transaksi, form transaksi, dan asset. Dipindahkan ke dalam app catat transaksi. Oke, seperti ini ya. Kemudian XAMPP-nya jangan lupa diaktifkan di start ya untuk Apache MySQL-nya. Kemudian kita coba akses localhost tadi app app catat transaksi. Nah, gampang. Oke, kemudian kita cek template.html. Nah, guys, jadi seperti ini ya. Biar lebih rapi template.html-nya kita ganti ya kan, kita nggak pengen harus klik dulu template.html-nya. Kita ganti template HTML-nya di app catat transaksi ya menjadi index.html. Oke, jadi sekarang kalau kita buka app catat localhost app catat transaksi, dia otomatis akan memanggil template.html. Jadi dia nggak ketahuan nih file apa nih yang dipanggil gitu ya. Jadi lebih aman juga. Oke, kemudian selanjutnya kita buka file index.html-nya, buka ke Sublime Text ya. Oke, seperti ini. Kemudian kita beri dulu ID untuk container fluid-nya biar nanti gampang kita ubah kontennya ya. Jadi kan kalau pakai kelas kan bisa jadi kelasnya ada yang sama, tapi kalau ID itu kan harus satu ID dalam satu halaman HTML. Kita ubah aja jadi ID sama dengan konten HTML seperti itu. Kelasnya nggak usah dihapus, cuma nambahin ID-nya aja. Nah, kan kontennya semuanya ada di sini nanti ya. Konten. Oke. Jadi nanti semua kontennya ada dalam sini. Kemudian selanjutnya untuk memanggil konten itu kan nanti membutuhkan menu ya. Ketika klik menu list transaksi, nanti yang dipanggil adalah konten list transaksi. Ketika klik menu transaksi baru, nanti yang dipanggil adalah konten form transaksi. Seperti itu ya. Jadi kita akan nambahkan event di dalam menu. Nah, jadi sini kan ada menu list transaksi, laporan, dan transaksi baru. Kita akan nambahkan event untuk menu list transaksi dan transaksi baru.
Tapi sebelum menambahkan event, untuk href-nya, link ahref ini kita ganti itu jadi pagar. Kenapa ganti jadi pagar? Biar tidak terreload, biar nggak kemana-mana gitu. Jadi tetap di halaman ini. Nah, kita kan pengen kalau Ajax itu kan nggak ada proses reloadnya. Oke. Kemudian untuk menambahkan event kita nggak pakai JavaScript, kita akan menambahkan eventnya menggunakan atribut event di HTML. Kalau atribut eventnya klik, kalau atributnya berarti ditambahkan on di depannya, jadi on klik gitu. Jadi cukup gampang sih. On klik, kemudian ketika list transaksi diklik, dia akan manggil fungsi call page. Nah, kita kasih aja parameternya adalah nama file HTML-nya. Nah, file HTML-nya yaitu ada list transaksi.html. Oke. Kemudian untuk si transaksi barunya juga sama, copy paste aja. Ketika on click, kurang ini. Ketika on click, dia memanggil form transaksi.html. Nah, seperti itu. Sorry, bukan di LI-nya ya, tapi di dalam A-nya. Ya, sebenarnya di LI juga bisa, ya, nggak masalah. On click itu bisa ada di mana aja kok, nggak melulu ada di A. Nah, tapi biar seimbang ya, sama, dibuat di A aja. Oke. Selanjutnya kita coba. Kalau kita klik, nggak muncul apa-apa karena emang belum ada fungsinya. Kalau kita cek di konsol pasti merah ini, ada errornya. Nah, kan, call page is not defined ya, pasti error seperti ini karena emang kita belum buat fungsinya. Fungsinya kita buat di file JavaScript baru. Kita new file yang di dalam htdocs ya, kita new file. Kita buat aja ajax nav.js. Nah, kita buat fungsi call page-nya ya, tinggal copy aja namanya, function call page, argumennya adalah file HTML. Berarti kita buat aja sini file HTML. Kemudian langsung aja kita panggil Ajax. Sebenarnya sama seperti fungsi load content yang sebelumnya kita udah pernah buat ya. Ajax, kemudian parameternya adalah file HTML. Seperti itu. Terus tipenya kita gunakan tipe get. Terus kalau success function, functionnya dihapus, data status dan XHR. Terus apa namanya, error ya, setelah akses error, function ada JQXHR nya, text status sama error message. Oke. Kemudian kita kan kontennya ada di dalam ID konten HTML. Berarti ketika sukses atau error, nanti yang berubah adalah konten atau elemen HTML ID konten HTML. Berarti kita tinggal panggil aja di sini. Kita seleksi dulu konten, biar nggak typo kita copy paste aja. Konten HTML diseleksi, habis itu ubah HTML-nya. Kenapa HTML bukan teks? Karena kalau teks nanti semua format HTML yang ada di file.html-nya nggak akan dijalankan oleh browser, cuma dalam bentuk teks saja ya, nggak menghasilkan apa-apa. Terus isi dari HTML-nya apa? Data. Karena nanti datanya isinya adalah file
HTML yang dipanggil, dia ngebaca file HTML. Dulu kan kita udah pernah nyoba tuh memanggil file txt, sama kayak gini juga. Terus untuk errornya, HTML-nya kita tambahkan error, dan manggil error message MSG ya. Terus yang mau kita rubah selanjutnya adalah judulnya, title-nya ya. Seleksi title dulu. Title dot. Nah, kalau title boleh teks, boleh HTML ya. Kalau mau HTML nggak apa-apa. HTML. Terus nanti tergantung file HTML-nya apa. Misalkan di sini pasti if file HTML-nya sama dengan list transaksi.html, maka title-nya adalah list transaksi itu ya. Else title-nya adalah form transaksi. Tapi kalian kalau nulis seperti ini nggak efektif ya. Bagusnya kalian misah seperti ini. Tapi di sini kalian manggil variabel. Misalnya nama variabelnya adalah judul. Oke. Jadi di sini if var judul sama if file HTML sama list transaksi var judul sama dengan list transaksi. Terus kalau else-nya form transaksi. Tapi kalau bikin seperti ini, kemungkinan besar si judul ini akan error. Karena bukan error sebenarnya, dikasih warning. Ini judulnya nggak nemu nih. Kenapa nggak nemu? Karena dia ada dalam if. Harusnya judul itu harus ada juga di luar if-nya. Var judul sama dengan kosong. Ada default nilainya. Baru di dalamnya nggak usah pakai var lagi, langsung aja panggil judul sama dengan apa, judul sama dengan apa. Baru ini bisa jalan ya. Terus kalau yang di bawah sini langsung aja title-nya diubah jadi error seperti itu. Oke, itu untuk fungsi call page-nya. Sekarang kita coba apakah bisa jalan atau enggak ya. Load. Nah, kalau kalian muncul error Google is not defined, ini nggak apa-apa, nggak masalah, karena emang ini pasti error gitu ya. Kalian harus setting Google untuk Google Maps-nya. Terus nanti kita di step terakhir nanti kita akan rapihin mana JavaScript yang nggak kepake biar ya nggak muncul error seperti tadi. Padahal kan kita nggak butuh Google ya, seperti itu. Oke, kita coba reload. Kita klik list transaksi. Nah, udah muncul. Transaksi baru juga muncul. Kita inspect elemen lagi. Kita pastikan fungsinya itu jalan. Set, ternyata call page is not defined. Nah, padahal kita udah buat call page-nya nih. Tapi yang kalian lupa adalah kalian belum memanggil file JavaScript Ajax nav-nya. Nah, ini yang sering kelupaan juga nih. Jadi kalian wajib memanggil JavaScript Ajax nav-nya atau JavaScript apa aja yang memiliki Ajax yang kalian buat manual di file HTML-nya. Jadi script type text JavaScript Ajax nav.js dan pemanggilannya di bawah jQuery ya. Nah, jadi jangan ini yang paling pertama,
terus jQuery-nya di bawah, ini nggak bisa, nanti error ya, karena dia butuh jQuery baru bisa jalan, makanya jQuery-nya harus ada di atas gitu ya. Atur urutannya penting. Oke, sekarang kita coba lagi. Oke, klik list transaksi, sekarang udah muncul transaksi baru, udah muncul. Oke, sesuai dengan konten yang kita buat tadi. Oke ya, sip, berarti udah jalan. Berarti aplikasi klien untuk navigasi untuk aplikasi kliennya udah jadi. Selanjutnya kita akan merapikan tampilan di transaksinya dan juga untuk transaksi barunya sesuai dengan data atau tampilan data yang kita butuhkan untuk aplikasi catat transaksi di part selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.